Anda tahu nggak, kalau pelayanan ke konsumen Anda itu sudah sesuai dengan keinginan konsumen yang ada atau belum? Memang ada caranya agar kita tahu bagaimana kepuasan konsumen saya. Mari kita diskusikan. Bisnis Anda adalah hal yang Anda bangun dengan hati dan jiwa, bukankah begitu? Tapi bisnis yang sukses bukan hanya tentang penjualan dan laba. Itu juga tentang memastikan pelanggan Anda merasa dihargai dan puas. Itulah mengapa pengukuran kepuasan pelanggan sangat penting. Mari kita perjelas mengapa ini penting. Pertama, pengukuran kepuasan pelanggan membantu Anda memahami sejauh mana pelanggan Anda merasa puas dengan produk atau layanan yang Anda tawarkan. Ini lebih dari sekedar angka. Ini tentang mendengarkan dan merespon kebutuhan mereka. Ketika pelanggan Anda merasa senang, mereka cenderung tetap setia atau bahkan mungkin akan merekomendasikan bisnis Anda kepada orang lain. Ini berarti lebih banyak pelanggan dan pertumbuhan bisnis yang lebih baik. Kini, mari kita lihat secara lebih mendalam bagaimana pengukuran kepuasan pelanggan dapat membantu Anda mencapai titik ini. Anda dapat menggunakan data pengukuran kepuasan pelanggan untuk yang pertama, evaluasi kualitas produk atau layanan. Pengukuran kepuasan pelanggan membantu Anda mengevaluasi kualitas produk atau layanan yang Anda berikan. Dengan menganalisis tingkat kepuasan pelanggan, Anda dapat mengidentifikasi apakah produk atau layanan Anda bisa memenuhi atau bahkan melebihi harapan dari pelanggan. Identifikasi masalah dan peningkatan. Ketika Anda memahami apa yang membuat pelanggan merasa tidak puas, Anda dapat mengidentifikasi masalah yang perlu diperbaiki. Ini dapat membantu Anda meningkatkan produk atau layanan Anda untuk menciptakan pengalaman yang lebih positif bagi pelanggan. Mempertahankan pelanggan. Pengukuran kepuasan pelanggan dapat membantu Anda mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Pelanggan yang puas lebih cenderung tetap setia dan mungkin akan merekomendasikan bisnis Anda kepada orang lain. Selanjutnya adalah pengambilan keputusan yang strategis. Data dari pengukuran kepuasan pelanggan dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang strategis. Misalnya, Anda dapat menggunakan informasi tersebut untuk menentukan alokasi sumber daya, mengembangkan strategi pemasaran, dan merencanakan peningkatan produk. Selanjutnya adalah peningkatan reputasi dan citra. Jika pelanggan sudah merasa puas dengan produk atau layanan Anda, mereka mungkin akan memberikan ulasan yang positif atau merekomendasikan Anda kepada orang lain. Ini dapat membantu meningkatkan reputasi dan citra merek Anda di mata pelanggan dan di pasar secara keseluruhan. Pengukuran kesuksesan kebijakan dan inisiatif. Jika Anda telah menerapkan kebijakan atau inisiatif tertentu untuk meningkatkan layanan pelanggan atau kualitas produk, Anda dapat menggunakan pengukuran kepuasan pelanggan untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut berhasil. Pelacakan perubahan dari waktu ke waktu. Dengan melacak tingkat kepuasan pelanggan secara berkala, Anda dapat melihat apakah ada perubahan tren dari waktu ke waktu. Ini membantu Anda mengidentifikasi apakah tindakan yang telah Anda ambil telah membawa perbaikan atau bahkan sebaliknya. Nah, kalau tadi kita berbicara fungsi data pengukuran kepuasan pelanggan, sekarang ada beberapa rekomendasi untuk cara pengumpulan data kepuasan pelanggan sebagai berikut. Yang pertama, survei pelanggan. Survei pelanggan adalah metode yang paling umum digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan. Anda dapat membuat survei secara online, survei telepon, atau survei tertulis. Pertanyaan dalam survei dapat mencakup beberapa aspek seperti kualitas produk atau layanan, kecepatan pelayanan, harga, komunikasi, dan lainnya. Gunakanlah skala penilaian, misalnya skala 1-5 atau 1-10 untuk memudahkan pelanggan untuk memberikan tanggapan mereka. Yang kedua, analisis data. Anda dapat mengumpulkan data terkait dengan pelanggan secara pasif melalui alat analisis data. Ini termasuk memantau tingkat retensi pelanggan, tingkat keluhan, tingkat pembatalan, dan data transaksi. Analisis data dapat memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana pelanggan berinteraksi dengan bisnis Anda. Apakah mereka puas atau tidak? Cara selanjutnya adalah ulasan online. Tinjauan online oleh pelanggan di situs web Anda, platform media sosial, atau situs ulasan seperti Google Review dapat memberikan pandangan langsung tentang pengalaman pelanggan. Pantau dan tanggapi ulasan dengan cepat, baik ulasan positif maupun negatif. Wawancara pelanggan. Wawancara langsung dengan pelanggan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang kepuasan mereka. Anda dapat melakukan wawancara pribadi atau melalui telepon.
Ajukan pertanyaan terbuka dan berikan peluang kepada pelanggan untuk berbicara secara bebas tentang pengalaman mereka. Metode selanjutnya adalah metode Net Promoter Score atau NPS. NPS adalah metode sederhana untuk mengukur kepuasan pelanggan dengan mengajukan satu pertanyaan. Sejauh mana Anda akan merekomendasikan produk atau layanan kami kepada teman atau kolega? Responden akan memberikan skor 0 sampai 10. Pelanggan yang memberikan skor 9 atau 10 dianggap sebagai promotor. Sedangkan yang memberikan skor 0 sampai 6 dianggap sebagai detraktor. NPS dihitung dengan mengurangi presentasi detraktor dan presentasi promotor. Cara selanjutnya adalah analisis tingkat retensi. Melacak berapa lama pelanggan tetap berlangganan atau tetap menjadi pelanggan dapat menjadi indikator kuat kepuasan pelanggan. Tingkat retensi yang tinggi biasanya mengidentifikasikan kepuasan pelanggan yang baik. Jadi semakin banyak yang balik lagi ke Anda, berarti mereka puas. Pengukuran kepuasan pelanggan juga membantu Anda mengevaluasi kualitas layanan pelanggan Anda. Dengan memahami di mana Anda dapat meningkatkan layanan tersebut, Anda dapat melatih staf Anda untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. Jadi, inilah tindakan yang dapat diambil dari hari ini. Pertama, mulailah dengan pengumpulan data tentang kepuasan pelanggan. Anda dapat menggunakan survei, ulasan, atau data transaksi untuk melakukannya. Setelah Anda punya data, analisis dan identifikasi area mana yang perlu ditingkatkan. Kemudian, tindak lanjuti dengan perubahan yang diperlukan dalam bisnis Anda. Selalu ingat bahwa peningkatan kualitas produk dan layanan Anda adalah kunci utama dalam memastikan pelanggan Anda itu puas. Terima kasih karena telah menonton video kami. Jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten yang bermanfaat seperti konten ini. Jika ada pertanyaan atau pengalaman tentang pengukuran kepuasan pelanggan, bagikan dalam komentar di bawah ini. Saya Aziz Kuncoro dari Murabba Coach. Saatnya nambah cabang dan mengembangkan bisnis Anda.